Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo para pemirsa nakama semua dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat yang selalu membahas One Piece manga chapter baru. Nah, gimana kabar kalian semua? Apakah puasa kalian lancar bagi merayakannya termasuk saya? Mudah-mudahan puasa kita tetap lancar dan bisa menambah rezeki di bulan suci Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa para nakama budiman seluruh generasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, kali ini gue akan membahas cerita ringkasan anime manga One Piece karangan Eiichiro Oda dimulai dari chapter 1079. Yang episode ini bener-bener keren untuk cerita bajak laut Yonko Sangs. Oleh karena itu, mari kita lanjut berlayar membahas chapter One Piece kali ini. Oke para nakama, cerita One Piece chapter 79 diberi judul Yonko Bajak Laut Rambut Merah, Akagami no Sangs. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, di cerita chapter One Piece kali ini cukup pendek, karena ini terdiri dari seluruh 15 halaman. Oke, para nakama One Piece, masuk saja ke poin cerita pertama, yaitu poin cerita keadaan di Pulau Egghead saat ini. Cerita panel ini telah dimulai, di mana diperlihatkan sebuah kilas balik antara Pang York dengan para Seraphim, di mana sebelum dimulainya insiden kerusakan pada laboratorium fase Egghead. Dan di cerita panel ini para nakama diketahui sosok yang memerintahkan para Seraphim yaitu Vegapunk 60 York, di mana di sini diketahui para nakama York yang telah memerintahkan para Seraphim untuk membunuh semua orang yang berada di laboratorium fase Egghead, kecuali dirinya sendiri. Yaitu yang kedua adalah Stella, Dr. Vegapunk, dan yang terakhir adalah para agen pemerintah dunia Cyberpool yang dipenjara berada di dalam bawah tanah. Dan pada chapter 1079 ini nakama telah diketahui alasan kenapa York bisa bebas dari jurus Mero Mero Snake. Yaitu kenapa nakama? Yaitu dikarenakan nih nakama, Snake membatalkan kekuatan tersebut dari diri York. Dan nakama semua dimanapun kalian berada, kembali ke cerita panel timeline sekarang. Di sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan visual Snake menuju suatu tempat di ruang laboratorium fase. Di saat laboratorium fase dalam kondisi yang sangat kacau, setelah para robot Seraphim mengamuk, lalu di sini kita diperlihatkan situasi lain, tepatnya di Pulau Egghead saat ini, di mana situasi ini para penduduk Egghead dalam keadaan panik sedang berlarian naik ke atas kapal. Dengan tujuan apa nakama? Dengan tujuan untuk melarikan diri sebelum Buster Call atau Merium Buster Call datang. Nah nakama nih, dalam panel tersebut mengingatkan gue dan para nakama semua dimanapun kalian berada dengan sebuah chapter One Piece di episode 396. Dan di mana para penduduk Ohara juga melarikan diri dari Pulau Ohara dengan menaiki sebuah kapal. Dari sini nih nakama, gue memiliki firasat buruk ketika membaca chapter ini mengenai para penduduk Egghead. Nah, di cerita ini nih, apakah pelarian mereka akan sukses, berhasil, atau sebaliknya? Atau akan bernasib sama seperti para penduduk Ohara ketika kapal yang mereka tumpangi telah ditenggelamkan oleh para angkatan laut. Dan menarik ditunggu para nakama semua, apa yang akan terjadi selanjutnya di chapter ini. Karena nih, situasi Pulau Egghead saat ini mengingatkan para nakama dengan situasi Pulau Ohara. Lalu cerita panel ini berlanjut. Cerita panel ini berpindah ke panel halaman selanjutnya, di mana nih tiba-tiba nakama ada sebuah kapal yang tidak terduga muncul di perairan Pulau Egghead. Dan ternyata nih nakama, itu adalah sebuah kapal armada bajak laut Yonko Kurohige alias Marshal the Teach
si Jenggot Hitam. Di mana saat ini kapal armada tersebut sedang mendekati Pulau Egghead. Wow. Gila, buset deh. Ini hal tak terduga kembali terjadi, yaitu mendekatnya sebuah armada Yonko yang berada di perairan di Pulau Egghead. Dari sini nih nakama, mungkin ada yang bertanya nih, apakah si Kurohige akan datang ke Pulau Egghead? Coba berpikir nih. Nah, kalau menurut gue nih, armada bajak laut Kurohige yang sedang mendekati perairan di Pulau Egghead tidak dipimpin langsung oleh Kurohige sendiri. Karena dalam situasi ini, saat ini Kurohige berada di Pulau Pemenang atau di Pulau Winner Island, di mana masih sedang melakukan pertempuran melawan bajak laut Hati yang dipimpin oleh Trafalgar di Waterloo. Nah, dari sini nakama, gue bertanya-tanya, siapakah orang tersebut di kapal Kurohige tersebut? Di sini nakama, gue memiliki dua opsi tentang orang yang telah memimpin armada kapal Kurohige tersebut. Yang pertama, Shiryu dan Laffite. Seperti yang diketahui nakama, hingga saat ini Shiryu dan Laffite belum diperlihatkan pergerakannya. Sedangkan sebagian besar kapten kapal bajak laut Kurohige telah diperlihatkan aksi mereka, mulai dari pengiaran ke Amazon Lily, penyerbuan Pulau Coklat, hingga penyergapan bajak laut Hati. Namun nih nakama, dua sosok ini nih sampai sekarang belum diperlihatkan di mana mereka berada saat ini. Karena nakama, terakhir kali mereka bergerak di mana terjadi pada chapter One Piece manga di episode 803, di mana pada saat itu Jesus Burgess, anak buah atau komandan kapten dari Kurohige, meminta mereka datang ke tempat persembunyian para pasukan Revolutionary Army. Nah, dari situ gue berpikir kedatangan mereka ini nih didasari oleh Karibo. Karena Karibo pernah mengatakan pada chapter One Piece ke 1056 dia harus melapor kepada seseorang. Dan mungkinkah Karibo kembali menemukan sebuah informasi besar sehingga dia bisa melapor kepada seseorang tersebut, yang kemungkinan dia adalah bajak laut Blackbird alias Kurohige atau yang nama aslinya Marshall Dietrich. Menarik ditunggu cerita anime yang terjadi selanjutnya nih para nakama sekalian. Opsi kedua nih yaitu mantan laksamana Angkatan Laut Aokiji Kuzan. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya nih nakama, situasi Pulau Egghead sekarang ini sangat mirip dengan situasi yang terjadi di Pulau Ohara. Jadi dari sini gue berteori bahwa kalau armada Kurohige tersebut nih dipimpin oleh Aokiji. Mengingat Aokiji merupakan sosok penting pada insiden Ohara 20 tahun yang lalu. Dari sini nih, mungkin alasan kedatangan Aokiji ada keterkaitannya dengan keberadaan Nico Robin di Pulau Egghead saat ini. Dan ini sebuah paralel jika Aokiji benar-benar datang menuju ke Pulau Egghead. Masuk ke poin cerita armada bajak laut Akagami no Shanks. Cerita panel ini berpindah ke lokasi lain di arc Pulau Raksasa Elbaf, tepatnya di perairan Elbaf. Dari sini nih nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan armada bajak laut Akagami no Shanks yang dipimpin oleh 3 orang, yaitu Kapten bajak laut Fudel bernama Ballfinger Skeroniti, Kapten bajak laut klub sosial bernama Danger Fugar, Putri bajak laut Burgess bernama Shivering Puru-Puru, dan beberapa kapten lainnya sedang menghadang kedatangan bajak laut Eustace Captain Kidd menuju lokasi Shanks berada. Dari sini nakama, kita bisa melihat menyaksikan visual Kidd dan Killer terkejut. Karena apa nakama? Karena orang-orang yang berada di naungan bajak laut Akagami no Shanks merupakan orang-orang yang lemah. Pada panel cerita selanjutnya nih para nakama sekalian dimanapun kalian berada, Kapten bajak laut Akagami no Shanks sedang berjalan menaiki kapal Red Force dengan tujuan untuk menghadapi kedatangan bajak laut Kapten Kidd. Kemudian di saat Shanks telah menaiki kapal, Shanks meminta para armada bajak laut miliknya untuk mundur.
yaitu jangan berhadapan dengan bajak laut Kid. Nah, dari sini nih nakama, telah diketahui di sini jika armada bajak laut Akagami no Shanks dikenal sebagai armada yang lemah. Karena di sini diisi oleh kroco-kroco seperti yang disebutkan oleh Kid sebelumnya. Dan kemudian para kapten bajak laut berkata, mereka bersyukur karena telah diselamatkan oleh bendera bajak laut Akagami yang melindungi mereka selama ini. Menarik kan nakama? Ternyata selama ini alasan armada Shanks dikenal lemah karena Shanks berniat melindungi mereka semua. Dan ini pula berbanding terbalik dengan armada bajak laut Kaido yang terkenal cukup kuat karena armada mereka diisi oleh para kru bajak laut pengguna Devil Fruit Zoan. Berlanjut ke cerita panel. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Shanks telah menaiki kapal Red Force dengan tujuan untuk persiapan menyambut kedatangan bajak laut Kapten Kid. Dari sini nih, kita menyaksikan si wakil Kapten Shanks, Lucky Roux yang gendut, sang wakil divisi Kapten Shanks, mengatakan kepada Shanks jika dia akan membereskan bajak laut Kapten Kid. Namun dari sini, Shanks menolaknya. Hal tersebut karena yang mereka hadapi adalah orang yang memiliki hadiah buronan seharga 3 miliar berry. Dan dari situ pula nakama, Shanks mengatakan jika mereka tidak boleh meremehkan perkembangan anak muda. Oke para nakama, menurut para nakama nih, kira-kira seberapa kuat Ben Beckman, Lucky Roux maupun Yasop sehingga mereka bisa mengatakan akan mengurus bajak laut Kid tanpa bantuan kaptennya Akagami no Shanks. Setelah dengan dialog Lucky Roux berakhir, Shanks selalu berbicara kepada Yasop dan dia bertanya, apakah luka bajak laut Kid setelah insiden Wano Kuni sudah sembuh? Lalu Yasop mengatakan mereka kelihatan baik-baik saja. Mereka juga tidak sabar ingin bertarung. Oke nakama, di sini diketahui jika Shanks adalah seorang pria sejati, mirip dengan kata Kuri, yang dimana Shanks tidak ingin ada kecurangan terjadi di dalam sebuah pertarungan maupun pertempuran. Lalu cerita panel One Piece masih berlanjut. Akagami no Shanks diperlihatkan bertanya kepada Hongo tentang perkembangan yang terjadi dengan bajak laut Kurohige. Dari sini, Shanks menduga Kurohige akan datang ke Wano Kuni setelah perang di Onegashima berakhir. Jadi, alasan kedatangan Shanks ke Wano Kuni adalah untuk menghentikan pergerakan bajak laut Kurohige. Namun di sini nakama, Shanks justru menemukan Admiral Green Bull alias Aramaki di Wano Kuni, bukan bajak laut Kurohige. Dan di sini nakama juga terdapat informasi jika bajak laut Blackbird dipimpin oleh Teach Kurohige telah meninggalkan pulau bajak laut Beehive. Yang artinya Kurohige saat ini masih dalam pertarungan melawan bajak laut Hati yang berada di pulau pemenang atau Winner Island. Kemudian dari sini, apakah Shanks akan kembali membunuh Teach setelah melawan bajak laut Eustace Captain Kid, atau dia justru datang ke Egghead di mana tempat Luffy berada? Menarik ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Masuk ke cerita poin terakhir yang mengarah ke cerita Akagami no Shanks melawan Eustace Captain Kid. Di cerita panel ini nakama semua, kita bisa menyaksikan visual Shanks sedang membaca informasi yang diberikan Hongo kepadanya dan berpindah ke lokasi lain di mana posisi Kid berada. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Eustace Captain Kid sedang berbicara kepada Killer berada di kapal yang berada di tepat di depannya. Lalu Killer menjawab, ada 9 kapal Shanks di mana berada di depan Killer saat ini. Lalu nakama, kita bisa menyaksikan Kid mengeluarkan jurus terkuat miliknya bernama jurus Dempang. Dan Kid mengatakan akan memusnahkan mereka dalam 10 detik. Kemudian nakama, kita juga bisa menyaksikan kapal armada Shanks ditarik
oleh serangan Kid tersebut. Nah, nakama nih, jurus Kid tersebut merupakan jurus yang digunakan ketika dia berhadapan dengan Big Mom pada Final Battle Onigashima, yaitu sebuah jurus super kuat yang bahkan jurus tersebut tidak bisa dibatalkan oleh Hosoku Haki milik Big Mom. Di saat Shanks sedang membaca informasi tentang Kid, Shanks dikagetkan dengan penglihatan masa depan miliknya. Shanks di sini diperlihatkan menggunakan penglihatan masa depan dan menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh serangan Dempang milik Eustace Captain Kid. Lalu Shanks di sini mengatakan bahwa serangan tersebut sangat kuat. Tanpa terbasa-basi, Shanks langsung terbang ke arah kapal milik Eustace Captain Kid, lalu menyerang Kid dengan jurus Kamusai. Dari sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan visual panel manga yang benar-benar sangat keren, memperlihatkan keganasan tebasan Shanks, dan teknik Kamusai sendiri merupakan sebuah serangan yang digunakan oleh Goldie Roger pada chapter cerita One Piece 966 ketika menyerang Kozuki Oden. Dari sini nakama, serangan Shanks tersebut sangat begitu kuat. Nah, serangan yang berlapis Hosoku Haki mampu membelah Dempang menjadi dua, sehingga terjadi ledakan yang betul-betul hebat yang ditimbulkan oleh ledakan tersebut. Dari sini pula nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan para bawahan Kid terlempar akibat efek Hosoku Haki milik Shanks. Dan di sini Kid terlihat remuk. Lalu cerita panel berlanjut. Ternyata tidak hanya Kid yang kalah akibat Kamusari milik Shanks. Killer yang berada di samping Kid yang berusaha melindungi Kid juga dikalahkan oleh serangan tersebut. Dari sini, kita bisa melihat dan menyaksikan Eustace Captain Kid dan Killer mengalami luka parah serta batuk darah akibat serangan dari Kamusari Shanks. Lalu nakama, kita juga bisa melihat dan menyaksikan dua anak buah Captain Kid dan Wire menangis memohon ampun kepada Shanks agar tidak membunuh kaptennya. Lalu di sini nakama, kita bisa melihat si Hit memberikan peta kopi Rod Ponel Gift, yaitu peta yang menuju harta karun One Piece yang didapat dari Kid dari bajak laut Kaido maupun bajak laut Big Mom kepada Shanks. Nah, nakama sekalian, sebelum cerita manga ini berlanjut, gue sendiri akan membahas tentang kekuatan Shanks yang terungkap pada chapter 1079. Di sini, kecepatan Shanks. Dan di sini pula, kita tidak hanya melihat Shanks hebat dalam ilmu tenaga dalam haki saja, tapi dia juga memiliki kecepatan yang sangat hebat dalam hitungan detik. Shanks bisa mencapai posisi Kid pula dalam hitungan detik. Dalam hal tersebut nih, tidak mengherankan ya nakama, karena dalam One Piece Movie Red, Shanks juga mampu mengimbangi kecepatan dari Admiral Sakazuki alias Admiral Kizaru. Dari sini nakama, sebuah Ken Bonsuku Haki tingkat tinggi, penglihatan masa depan Akagami no Shanks berada pada level tertinggi saat ini. Berbeda dengan Katakuri, Luffy maupun Kaido yang hanya bisa melihat masa depan beberapa detik ke depan. Di sini nakama, penglihatan masa depan dari Shanks justru lebih hebat lagi. Di sini faktanya, Shanks hanya tidak melihat sedikit masa depan saja, tapi dia melihat semua kehancuran yang terjadi akibat dari serangan milik Eustace Captain Kid. Kalau gue bilang sih, Hosoku Haki Shanks ini indera keenamnya sangat kuat banget para nakama. Bahkan pada di chapter 1079 diperlihatkan 3 panel berbeda yang mampu dilihat oleh Shanks. Shanks merupakan pengguna Hosoku Haki terkuat saat ini, yaitu menyamai level sang gurunya, yaitu sang legenda raja bajak laut Goldie Roger.
Dengan diperlihatkannya Shanks menggunakan jurus Kamusari, dari sini dikonfirmasi jika Shanks ini nakama semua sudah berada di level kekuatan Goldie Roger. Oke nakama, apakah kalian setuju jika Shanks saat ini berada pada level terkuat di One Piece saat ini? Jawabannya tinggal di komentar aja ya nakama. Jadi tidak heran ya nakama, seorang Kaido menyandingkan namanya di antara para legenda para bajak laut. Oke nakama, berlanjut ke cerita. Di saat Akagami no Shanks mendapatkan Rod Ponel Gift, kita bisa melihat dan menyaksikan Shanks melompat meninggalkan kapal milik Kid. Lalu panel cerita berubah memperlihatkan Dory dan Brogy dalam ancang-ancang akan menyerang kapal Eustace Captain Kidd menggunakan serangan gabungan. Oke nakama, di sini kita akan menyaksikan serangan dahsyat dari dua raksasa terkuat Elbaf yang disebut dengan jurus Hakoku, yang artinya teknik penguasa negeri. Yaitu di sini sebuah serangan combo yang mirip dengan serangan gabungan Yonko Bajak Laut Big Mom maupun Yonko Bajak Laut Kaido. Sehingga serangan yang super dahsyat tersebut membuat kapal Victoria Punk milik Eustace Captain Kidd dan Killer berserta krunya tiba-tiba terbelah dan hancur menjadi dua. Wow, sangat seram sekali ya untuk kekuatan ini ya nakama. Bisa dibayangkan, ini kekuatan yang benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Dan terakhir nakama sekalian dimanapun kalian berada, di sini di halaman paling terakhir sang narator berbicara di Elbaf Dataran New World, bajak laut Kidd yang dipimpin oleh Kapten Kidd dengan bounty harga sebesar 3 miliar berry telah dihancurkan. Lalu cerita chapter One Piece ini ditutup dengan memperlihatkan seluruh kru bajak laut Eustace Captain Kidd tenggelam sudah ke dasar laut. Dan kita juga melihat panel Shanks dalam keadaan marah. Chapter ditutup. Dari sini, wow banget deh. It's chapter yang benar-benar amazing dan luar biasa. Namun nakama, sebelum menutup pembahasan kali ini nakama, gue akan memberikan sebuah informasi tentang chapter terbaru. Seperti yang dikatakan oleh narator One Piece Jepang, jika bajak laut Kidd telah dihancurkan. Dari sini nakama, mungkin gue dan kalian pastinya nih akan bertanya-tanya nih, apakah karir peran Kidd sudah selesai atau sudah sirna? Jawabannya belum sama sekali nakama. Karena dari cerita ini mengingatkan gue dengan chapter One Piece episode 513, di mana pada saat itu bajak laut Mugiwara juga dihancurkan setelah bertarung melawan Admiral Kizaru di Pulau Arkshabondi Island. Jadi ya nakama, kalau menurut gue sendiri masih ada kemungkinan Eustace Captain Kidd sekali lagi akan bangkit. Karena di sini nakama kita tahu ini bukan kekalahan pertama kali Kidd. Dan Kidd di sini juga pernah dikalahkan atau dimusnahkan oleh bajak laut Kaido sebelumnya. Namun dari sini nakama, karena tekad Kidd yang kuat, dia tidak akan menyerah walaupun kalah berkali-kali. Ini juga mengingatkan gue dan seluruh para nakama One Piece pada ramalan Kozuki Oden di chapter 1000 yang menyebutkan Kidd adalah salah satu orang yang merupakan pemimpin dari generasi baru yang akan datang. Jadi kemungkinan Kidd akan kembali ke cerita One Piece yang masih ada. Oke para nakama sekalian dimanapun kalian berada, mungkin sekian dulu cerita One Piece di chapter 1079 kali ini nakama. Minggu depan libur for the chapter manga One Piece nakama. Waktunya Eiichiro Oda beristirahat sejenak untuk mempersiapkan chapter-chapter cerita baru.
Nah, nakama, itu saja yang gue bisa bagi kepada kalian untuk para nakama semua, baik dalam negeri maupun luar negeri. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan apa yang gue berikan pada kesempatan kali ini. Terakhir nakama, jika ada kesalahan dari gue dalam pengucapan atau hal yang menurut gue kurang pas atau kurang tepat, gue sendiri Farhan Rabani YouTube channel mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, sayonara wa nasan, konnichiwa nasana desu ka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.